Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan pembelajaran kalkulus SMA dalam mata kuliah pembelajaran matematika SMA. Beberapa hal yang telah kalian pelajari di mata kuliah ini yaitu terkait dengan konsep limit, pembelajaran dengan problem based learning, strategi mnemonik, dan media untuk latihan soal. Nah, untuk konsep limit, kalian telah mempelajari pada materi yang disediakan dan juga telah membuktikan beberapa sifat limit dalam tugas yang diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan pembelajaran kalkulus dengan PPL, strategi mnemonik dalam pembelajaran kalkulus, serta media untuk latihan soal pada materi kalkulus. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan membahas terkait dengan rancangan atau desain pembelajaran PBL (Problem Based Learning) pada mata pelajaran kalkulus di SMA. Nah, sebelumnya kalian telah mendiskusikan ini, sudah saya sajikan beberapa hasil dari tugas dari beberapa kelompok untuk didiskusikan. Nah, saya akan melihat kembali bahan diskusi ini. Jadi saya juga telah melihat apa yang kalian diskusikan. Secara umum, garis besar yang kalian diskusikan atau masalah yang timbul dari merencanakan pembelajaran dengan PBL atau Problem Based Learning ini adalah apa sih atau bagaimana sih sebetulnya masalah yang cocok untuk problem based learning. Jadi kalian banyak mengkritisi terkait apakah masalah yang diberikan ini sudah merupakan masalah yang kontekstual. Nah, kenapa harus kontekstual? Jadi problem based learning ini merupakan sebuah model pembelajaran yang didasarkan pada suatu permasalahan. Nah, karena kita berangkat dari suatu masalah, maka masalah yang disediakan haruslah masalah yang kontekstual, masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, masalah kontekstual di sini bisa didefinisikan sebagai masalah yang memang berada dalam kehidupan sehari-hari atau masalah yang bisa dikaitkan dengan bidang ilmu yang lainnya. Nah, apalagi khusus untuk anak di jenjang SMP dan SMA, maka untuk pembelajaran PPL, masalah yang disajikan haruslah masalah yang kontekstual. Nah, PPL akan berbeda lagi untuk siswa atau mahasiswa di tingkat perguruan tinggi. Oke. Jadi, secara umum, sebetulnya kalian telah bisa merancang langkah-langkah pembelajaran PPL karena memang sintaksnya sudah ada. Jadi, tinggal mengikuti bagaimana langkah-langkah pembelajaran PPL tersebut. Nah, memang yang menjadi khasnya adalah problem yang disajikan. Apakah problemnya ini dapat digunakan sebagai masalah yang akan membangun konsep dari peserta didik. Oke, di sini saya akan membahas dari dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B secara langsung. Jadi yang pertama, untuk kelompok pertama ini, di sini disajikan sebuah balok tanpa tutup. Yang ditanyakan adalah jika balok tersebut mempunyai volume 108 cm3, maka agar luas permukaan balok minimum nilai S-nya adalah berapa cm? Oke. Jadi salah satu masalah yang bisa disajikan dalam PBL untuk materi kalkulus yaitu terkait dengan penerapan kalkulus. Jadi penerapan kalkulus baik integral maupun turunan itu ada banyak dan bervariasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita bisa menggunakan penerapan itu sebagai masalah awalnya. Nah, di sini sebetulnya sudah cukup baik, tapi dia belum memenuhi atau belum mencapai ke masalah yang baik digunakan untuk dalam model PBL. Karena di sini disajikan konsep terkait dengan penerapan
penerapan kalkulus, yaitu pada volume penerapan kalkulus terkait dengan volume dan luas dengan menggunakan turunan. Nah, sajian soal ini belum baik karena kasusnya atau masalahnya itu belum terlihat. Jadi, mengapa siswa harus menghitung luas permukaan balok? Jadi tidak ada kasus yang diberikan, maka masalah ini akan menjadi baik jika ada kasus yang disajikan terlebih dahulu, kemudian siswa akan mengerti kenapa dia harus menghitung luas permukaan balok yang minimum jika diketahui volumenya dengan ukuran tertentu. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, nah di sini juga masalahnya masih sama, yaitu terkait dengan penyajian masalahnya. Di sini disebutkan di setiap kelompok diberikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi integral, yaitu penerapan pada pencarian volume benda putar. Oke, kita bisa mencari volume benda putar menggunakan integral. Tetapi, jadi di sini masih abstrak apa yang mau diberikan kepada peserta didik. Kemudian, dalam penyelesaiannya, kelompok ini sudah menyajikan seperti ini. Sudah disajikan sebuah daerah, kemudian bayangkan dan pikirkan jika daerah yang diarsip diputar suatu putaran dengan mengelilingi sumbu X dan seterusnya. Artinya di sini rancangannya adalah menyajikan sebuah luasan daerah yang dibatasi oleh kurva tertentu, kemudian ketika daerah ini diputar menghasilkan benda putar, maka diminta untuk menghitung volume benda putarnya. Itu memang penerapan dari integral, tetapi belum terlihat juga apa masalahnya, masalah awal yang disajikan dalam rancangan pembelajaran ini seperti apa. Kemudian, nah, untuk kelompok yang ketiga, di sini sudah cukup baik menyajikan konsep dari kalkulus, sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau ilmu pada bidang yang lain, yaitu di sini ada bola bergerak dengan kecepatan v yang dinyatakan dengan suatu persamaan tertentu dalam satuan waktu tertentu. Kemudian ketika bola pada jarak sekian, maka tentukan posisi bola tersebut sebagai fungsi waktu. Nah, ini sudah baik mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi akan lebih baik lagi jika diberikan kasus. Artinya siswa itu berada pada posisi mengerti kenapa ini harus diselesaikan. Tuh ya. Jadi kalau seperti ini kan kesannya seperti guru telah mengajarkan kepada siswa konsep dari kalkulusnya seperti apa, kemudian ini merupakan penerapan dari materi tersebut. Oke, jadi walaupun PBL itu masalahnya di awal, tidak berarti bahwa kita langsung mentah-mentah mengambil soal yang di akhir kita sajikan di awal. Nah, itu adalah tantangannya, bagaimana menyajikan soal yang seharusnya ada di akhir itu kita rancang, kita rombak sehingga soal itu menjadi suatu masalah yang menarik bagi siswa. Kemudian nah, ini juga sama. Jadi tipenya adalah tipe soal penerapan setelah materi diberikan. Maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana merubah atau menyajikan masalah ini menjadi problem yang menarik bagi siswa. Nah, kemudian untuk kelompok yang ini, nah di sini malah sangat jelas bahwa ini bukan masalah yang kontekstual. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini dan kurva ini. Sudah, titik. Nah, apa masalahnya? Kenapa siswa harus menyelesaikan masalah itu gitu? Nah,
Jadi ini jelas belum memenuhi kriteria masalah kontekstual dan belum memenuhi masalah yang bisa disajikan untuk PPL. Kemudian ini sama seperti tadi, jadi mendesainnya seperti apa. Jadi boleh menggunakan jenis seperti ini, tapi perlu didesain kembali sehingga masalahnya menjadi menarik bagi siswa. Oke. Nah, sama juga seperti ini. Jadi penerapan ini kan memang bisa digunakan untuk dari penerapan turunan menghitung luas daerah maksimum. Tetapi kembali lagi penyajian masalahnya harus diubah sehingga masalah ini menjadi masalah yang menarik bagi siswa dan siswa tahu. Jadi proses pembelajarannya itu memang menyelesaikan suatu masalah yang besar ini gitu. Oke. Itu terkait dengan diskusi rancangan pembelajaran PPL pada materi kalkulus. Nah, beberapa hal yang saya notice dari diskusi yang kalian lakukan yaitu yang pertama, apakah masalah dalam PPL harus masalah kontekstual? Ya, dalam hal ini kita membahas PPL untuk jenjang sekolah menengah. Jadi problem based learning, pembelajaran yang didasarkan pada masalah. Maka kita harus berawal dulu dari masalahnya. Masalahnya itu seperti apa? Nah, proses pembelajarannya ini langkah-langkahnya adalah langkah-langkah yang digunakan alur untuk menemukan solusi dari masalahnya. Nah, kalau masalahnya adalah masalah abstrak, bagaimana siswa dapat memikirkan, dapat menyusun ide-ide mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Kemudian kontekstual itu sebetulnya artinya luas. Jadi dan kontekstual itu sebetulnya adalah kompleks. Kita nggak bisa langsung mengatakan kalau suatu soal dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari berarti masalahnya itu merupakan soal yang kontekstual. Belum berarti seperti itu. Nah, untuk PPL misalkan digunakan untuk mahasiswa di tingkat perguruan tinggi, maka masalahnya bisa lebih kompleks karena memang yang dipelajari tentu berbeda dan lebih mendalam. Oke. Jadi dalam hal ini masalah yang digunakan dalam PPL merupakan masalah yang kontekstual. Kemudian, apakah masalah yang disajikan harus soal HOTS? Jadi higher order thinking skill itu merupakan suatu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam PPL, masalahnya tidak harus disajikan setara masalah setingkat HOTS, tapi masalah yang disajikan itu memang bisa membangun pola pikir siswa, membangun ide-ide siswa, membangun konsep siswa, sehingga terbentuk suatu konsep yang diinginkan atau tujuannya atau goalnya dari materi tersebut. Tuh. Kemudian yang ketiga, PPL memerlukan masalah yang kompleks untuk satu kesatuan materi. Oke, ya. Ini saya membaca komen ada yang mengatakan bahwa lebih baik jika masalah yang disajikan dalam PPL itu lebih kompleks. Jadi tidak hanya satu masalah kemudian selesai, tapi bisa masalah yang saling berkaitan atau masalah yang saling runtut sehingga terbentuk satu pembelajaran yang utuh. Nah, akan sangat bagus jika bisa disajikan seperti itu. Nah, tapi memang kita akan melihat situasi dan kondisi yang ada seperti apa. Kalau dalam kasus ini, dalam pembelajaran kalkulus, karena memang kalkulus ini termasuk rumpun matematika yang cukup tinggi, jadi memang kita harus pikirkan apakah siswa dapat menangkap semua masalah secara kompleks. Jadi kalau memang belum bisa, memang harus kita sajikan satu persatu terlebih dahulu. Oke, jadi ini idenya memang ide yang bagus, menyajikan masalah secara keseluruhan atau secara utuh.
Tapi memang kita harus perhatikan kembali kondisi siswa seperti apa. Kemudian, nah ini ada beberapa contoh masalah yang disajikan. Jadi bisa masalah-masalah seperti ini, tapi sekali lagi dicoba dirancang agar masalahnya menjadi menarik dan menantang bagi siswa. Kemudian untuk masalah kontekstual, kalian juga harus memperhatikan tidak hanya memasukkan angka kemudian dibuat ke dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalkan di sini sebuah mobil bergerak dengan percepatan A yang memenuhi 2-1A dalam meter per second kuadrat. Artinya atau di sini kecepatannya juga meter per second. Artinya di sini satuan yang digunakan adalah meter per second. Meter per detik ya. Jadi apakah masuk akal ketika mobil itu bergerak dalam satuan meter per detik? Nah, jadi harus dipikirkan, harus dirancang konteks yang sesuai. Pada umumnya kita menggunakan satuan kilometer per jam untuk laju kendaraan, maka beberapa hal tersebut juga harus diperhatikan. Kemudian, masalah seperti ini juga bisa digunakan, tetapi kembali lagi harus dirancang sesuai atau menarik bagi siswa. Oke, jadi saya rasa itu dalam rancangan pembelajaran PPL memang tantangannya adalah mendesain sebuah masalah di awal pembelajaran yang masalah itu menarik bagi siswa, menantang bagi siswa, kemudian penyelesaiannya itu bisa diselesaikan melalui langkah-langkah dalam PPL tersebut gitu. Kemudian kita akan membahas terkait dengan strategi mnemonik untuk pembelajaran kalkulus. Strategi mnemonik yang telah dibuat dalam pembelajaran kalkulus ya. Jadi untuk bahasan ini dalam diskusi kalian memang banyak yang membahas terkait dengan apakah strategi mnemonik itu sama dengan rumus cepat atau tidak gitu. Nah, oke, kita lihat dulu untuk beberapa strategi mnemonik yang disajikan. Oke, untuk yang pertama strategi mnemonik ada beberapa yang memang agak tumpang tindih ya. Jadi memang sudah rumus dari sana, misalkan jadi strategi mnemonik itu sebetulnya kan bagaimana kita membuat suatu konsep itu menjadi sederhana dan dapat dipahami oleh siswa gitu. Jadi memang tidak mudah untuk mata pelajaran kalkulus. Nah, sebagian besar dari kelompok yang mengumpulkan tugas ini mengambil pada turunan. Oke, jadi ini saya skip dulu saja. Yang ini juga sama, yang limit. Jadi sudah menggunakan rumus yang memang sudah digunakan pada umumnya. Kemudian yang ini, nah ini menggunakan rumus The King. Nah, hati-hati di sini menggunakan rumus yang rumus cepat atau rumus yang ya istilahnya adalah rumus cepat ya. Jadi bagaimana penggunaan rumus cepat? Kalau rumus yang digunakan itu tidak menyalahi konsep, artinya memang sebetulnya itu hanya penyederhanaan dari konsep, sebetulnya tidak masalah. Tapi kalau kita tidak tahu dari mana asal rumus itu, apakah rumus itu menyalahi konsep atau tidak, maka kita harus lebih berhati-hati dan mengantisipasi kesalahan konsep dari peserta didik. Jadi yang di sini misalkan terkait dengan luas daerah ya.
dapat rumusnya yang ini, L sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Nah, apakah ketika disajikan rumus ini peserta didik bisa mengerti konsep awalnya? Kalau tidak bisa, maka sebagai seorang guru maka coba dihindari hal-hal seperti ini. Artinya saya rasa boleh menggunakan rumus cepat, tetapi rumus itu rumus yang tidak menyalahi atau tidak memutus konsep yang harusnya dipelajari oleh peserta didik. Tuh. Kemudian ini juga masih sama sebetulnya konsep dasar dari limit dan turunan. Nah, ini juga luas maksimum PQRS sama dengan setengah ABC. Nah, hal-hal seperti ini maka harus kita kaji kembali apakah ini menyalahi konsep atau tidak, dan apakah ini memutus konsep atau tidak. Kemudian nah kalau seperti ini ya walaupun sudah umum, tapi untuk peserta didik yang baru mendapatkan materi trigonometri misalkan, maka gambaran ini gambaran bahwa kalau sin diturunkan jadi cos, kalau cos diturunkan jadi min sin, dan sebaliknya dan seterusnya, turunan dan integralnya, maka gambaran ini bisa menjadi strategi mnemonik. Artinya mnemonik itu tidak hanya kata-kata tetapi bisa berupa gambar juga. Ini sama. Kemudian termasuk yang seperti ini, konsep pengintegralan seperti ini seharusnya kan kita menggunakan integral bentuk substitusi. Nah, ketika langsung disajikan, di sini tulisannya angka pangkat menjadi penyebut, hubungan turunan induk dengan anak tadi dan lain-lain. Nah, apakah konsep ini menyalahi atau memutus konsep awalnya dari integral substitusi atau tidak? Nah, ini harus berhati-hati. Jadi kalau memang ini akan mengacaukan konsepnya siswa, maka sebaiknya dihindari menggunakan rumus-rumus seperti ini. Oke, nah dari beberapa kelompok saya rasa ada 2 kelompok yang mempunyai ide bagus terkait dengan strategi mnemonik. Jadi memang kami berikan mnemonik ini pada pembelajaran kalkulus dibandingkan dengan pembelajaran trigonometri, karena kami tahu kalau di trigonometri itu sebetulnya mnemoniknya cukup banyak. Kalau di kalkulus kan jarang. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah tantangan untuk kalian bisa nggak menemukan strategi mnemonik untuk pembelajaran kalkulus. Jadi ada 2. Di sini saya apresiasi lebih untuk 2 kelompok ini karena menemukan mnemonik untuk materi kalkulus. Jadi untuk yang kelompok lain yang tidak menggunakan rumus-rumus yang langsung seperti itu, biasanya memang yang dibahas adalah mnemonik pada trigonometri. Misalkan sin, demi, dan lain-lain, atau tadi sin turunannya adalah cos dan lain-lain. Nah, di sini ada yang menggunakan lagu sebagai mnemoniknya. Jadi sudah ada liriknya, kemudian lagunya menggunakan lagu Sepatu dari Tulus. Nah, ini bisa menjadi alternatif mnemonik bagi siswa gitu. Kemudian yang satu lagi yaitu ini, jadi membuat singkatan terkait dengan konsep atau definisi dari turunan fungsi f(x). Turunan fungsi f(x) sama dengan Lee Min-ho mencari filsafah di film fiksi per hari ya. Maksudnya apa ini? Jadi turunan fungsi itu merupakan limit H menuju 0 dari fungsi f(x) plus H dikurangi fungsi f(x) per atau dibagi H. Nah, ini boleh seperti ini, menggunakan suatu kata-kata untuk membuat konsep lebih sederhana. Jadi artinya ini sebagai apa? Jembatan keledai, hanya
sebagai pengingat bagi siswa untuk memahami konsepnya itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Jadi beberapa hal yang saya notice dalam diskusi yang telah kalian lakukan. Yang pertama, apakah mnemonik sama dengan rumus cepat? Jadi tidak sama. Jadi mnemonik itu sebetulnya hanya menyiasati, mengakali suatu konsep yang itu akan mempermudah bagi siswa gitu. Kemudian, jadi contohnya misalkan sindemi, sin depan miring. Nah, itu tidak menyalahi konsep, itu hanya menyingkat bahwa sin dari suatu sudut itu merupakan perbandingan dari sisi depan demi dan sisi miringnya gitu. Jadi tidak menyalahi konsep, hanya membuat lebih sederhana. Kemudian jika menggunakan mnemonik, bagaimana kemampuan pemahaman siswa, dan nomor 2 dan 3 berkaitan. Kalau menggunakan mnemonik, apakah kemampuan berpikir kritis siswa dapat berkembang? Jadi penggunaan mnemonik ini biasanya memang untuk konsep-konsep dasar yang akan ada lanjutannya lebih ya. Jadi misalkan tadi sindemi, sin itu depan dibagi miring. Nah, untuk soal pemahaman siswa, di sini siswa dapat memahami sin itu adalah perbandingan depan dibagi dengan miring. Nah, artinya konsepnya tidak menyalahi konsep. Kemudian bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa? Jadi kalau konsepnya hanya sindemi, kemudian soal yang diberikan adalah soal misalkan pembuktian identitas trigonometri yang sangat rumit, atau penerapan dalam turunan dan lain-lain, maka sindemi itu hanya bagian kecil dari sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Jadi strategi ini memang ya namanya strategi ya, memang digunakan untuk mengakali, membuat pembelajaran itu lebih mudah dan lebih menyenangkan bagi siswa gitu. Jadi saya rasa strategi ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu ya kalian kan mengerti bahwa kalau siswa itu menerima materi sangat banyak. Nah, jadi strategi ini digunakan untuk memudahkan siswa untuk menerima atau mencerna materi tersebut. Gitu ya. Jadi strategi ini bisa digunakan untuk materi-materi yang lainnya juga. Kemudian yang terakhir kita akan membahas terkait dengan media inovatif yang bisa digunakan sebagai variasi dalam mengerjakan latihan soal atau latihan kalkulus. Jadi saya sangat apresiasi sekali terhadap tugas kalian, terutama pada bagian ini. Jadi ada sangat banyak variasi media yang kalian buat dan sudah sangat baik. Artinya memang dibuat sungguh-sungguh, sudah ada petunjuknya, sudah ada soalnya, disajikan medianya seperti apa. Itu sangat luar biasa ide kreatif kalian. Nah, kita lihat beberapa yang dijadikan bahan diskusi. Yang pertama ini terkait dengan dadu. Oke, ini seperti permainan, ini monopoli atau ular tangga ya? Oke, ini permainan yang menggunakan menggunakan dadu. Jadi mungkin ini bisa digunakan untuk monopoli atau ular tangga yang dirancang oleh kelompok ini. Oke, di sini papan ular tangga. Oke. Di sini yang dirancang kelompok ini adalah soalnya itu diberikan pada dadunya. Oke, jadi pada dadu ini sudah diberikan soal. Nah, soalnya adalah ini. Jadi misalkan soalnya ini. Nah, nanti misalkan di dadu itu keluar soal ini, maka hasil jawabannya adalah 1, turunannya bernilai 1. Jadi siswa melangkah satu langkah seperti itu. Kemudian nanti kalau dapat 6 berarti melangkah 6 langkah
sesuai dengan soalnya di sini. Nah, ide ini bagus, ide ini beda dari yang lain, menggunakan soalnya di dadu, tapi memang sudah kalian diskusikan juga beberapa kelemahannya, antara lain kalau hanya soalnya diberikan di dadu, artinya hanya ada 6 soal, berarti ketika lawannya mendapatkan soal yang sama, otomatis jawabannya juga sudah sama gitu. Jadi, dan soalnya hanya terbatas pada 6 soal ini karena mata dadu ada 6 gitu. Jadi perlu disempurnakan kembali, tapi ide ini sudah baik gitu. Kemudian yang kedua, penggunaan aplikasi GeoGebra untuk membuat grafik fungsi dan nilai limitnya. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah penggunaan media untuk latihan kalkulus. Nah, kenapa pada materi ini kami merancang tugas untuk kalian adalah media untuk latihan, bukan media untuk pembelajaran. Jadi karena kalkulus ini memang lebih abstrak dan tidak banyak media pembelajaran terkait dengan kalkulus, artinya media pembelajarannya biasanya terbatas itu, maka kami rancang media ini untuk latihan soal. Jadi kita bisa gunakan variasi yang lain. Jadi kalau mentok, membelajarkan kalkulus itu dengan apa? Maka kita harus punya ide-ide yang lain. Nah, salah satunya dengan kalau materinya misalkan disajikan secara ceramah, maka latihan soalnya juga harus latihan soal yang aktif, mengaktifkan peserta didik. Nah, salah satunya seperti ini. Nah, kalau GeoGebra digunakan untuk konsep, mungkin masih bisa, tapi kalau digunakan untuk latihan soal di sini memang kurang tepat, karena memang jika misalkan dimasukkan langsung fungsinya berapa, maka sudah otomatis terlihat bentuknya seperti apa. Jadi kurang membangun kemampuan berpikir siswa seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini juga menarik, teka-teki turunan dan integral fungsi. Jadi sudah ada bentuk TTS-nya, kemudian sudah ada soal menurun dan mendatar, soalnya berupa soal turunan dan integral. Saya baca dari diskusinya di sini menyebutkan bahwa yang ditulis itu yang ditulis adalah hurufnya. Jadi misalkan hasilnya adalah 3, berarti yang ditulis TIGA, seperti itu ya kurang lebih. Nah, mungkin memang tantangannya kalau TTS matematika memang seperti itu, karena biasanya jawabannya adalah angka, tapi kalau TTS itu kan biasanya cenderung pada huruf. Maka bagaimana cara mensiasati itu? Dan untuk yang ini memang perlu diperhatikan lagi, diberikan petunjuk, dan juga perlu cek kembali apakah jawabannya sudah sesuai dengan yang ada di TTS belum. Tapi ide ini sangat kreatif, sangat bagus, dan bisa dikembangkan untuk materi yang lain. Kemudian yang kelompok ini memberikan sebetulnya ini bisa masuk ke metode ya. Jadi bisa juga sebagai cara untuk latihan soal, ini boleh. Jadi nanti di sini ada 2 siswa, kemudian ada guru yang memberikan pertanyaan, dan salah satu siswa harus memberi petunjuk kepada temannya dalam bentuk turunan dari soal yang diberikan guru. Jadi misalkan soal yang diberikan guru adalah 2x kuadrat plus 3x. Nah, salah satu siswa memberi petunjuk 4x plus 3. Kemudian siswa yang lainnya menjawab bentuk integralnya dari 4x plus 3, yaitu 2x kuadrat plus 3. Nah, ini boleh cara, jadi semacam sebuah permainan untuk menyelesaikan soal, tapi memang harus diperhatikan kondisinya dan bagaimana aturannya sehingga pembelajarannya tetap bisa lebih efektif. Dan juga perlu diperhatikan kalau
Jadi walaupun turunan dan integral itu berkebalikan, kita membicarakan di mana apakah integral tertentu ataukah integral tak tentu. Nah, kalau integral tak tentu, misalkan berarti di sini juga harus 2x kuadrat plus 3 plus c konstantanya. Oke, jadi konsepnya jangan sampai terlupakan juga. Kemudian, ini ada potongan puzzle yang belakangnya terdapat soal. Ada beberapa diskusi terkait dengan media ini. Jadi apakah dengan potongan puzzle seperti itu kemudian siswa tertarik atau mau atau gimana ya, maksudnya kalau tanpa potongan puzzle ini saja sebetulnya siswa diberi soal kan juga akan menyelesaikan soal tersebut gitu loh. Jadi mungkin maksud dari diskusi ini adalah ketika potongan puzzle-nya seperti ini dan belakangnya itu bentuk soal, artinya kalau menyusun puzzle itu kan sebetulnya kita bisa melihat di bagian depannya saja, kemudian kita susun itu sudah jadi gitu. Nah, mungkin jadi tanpa soal yang di belakang itu sebetulnya potongan puzzle ini bisa terbentuk gitu. Nah, mungkin salah satu alternatifnya adalah potongan puzzle-nya ini berupa potongan puzzle antara soal dan jawaban. Jadi ada yang pernah mengembangkan terkait dengan ini. Jadi kalau antara soal dan jawaban itu bisa ketemu, nanti baru bisa terbentuk gambar yang sesungguhnya. Atau potongannya itu memang dibuat potongan yang sangat kecil-kecil dan bervariasi bentuknya seperti itu. Kemudian, nah ini juga sama dalam aplikasi GeoGebra. Jadi kalau hanya menghitung ini, saya rasa masih kurang tepat. Jadi bisa dikembangkan untuk yang lain. Kemudian di sini ada monopoli kalkulus. Oke, boleh. Jadi ini monopoli yang sederhana ya. Jadi dimulai dari sini, kemudian ini mungkin saya agak ragu ini monopoli atau ular tangga ya, karena di sini ada tangga naik dan ular atau turun. Jadi mungkin permainannya secara sederhana seperti permainan papan pada umumnya. Jadi dimulai dari sini, kemudian nanti menjawab. Kalau jawabannya betul berarti melangkah lagi, kalau salah berarti kembali lagi, dan seterusnya. Jadi mungkin bisa disempurnakan terkait dengan cara permainannya seperti apa yang lebih kompleks lagi. Kemudian, nah ini ada permainan satu lagi, permainan Otelo. Jadi ini permainan yang ada papan, kemudian ada pin berwarna hitam putih biasanya. Nah, ini bisa juga digunakan inovasi dalam latihan soal, tapi memang harus didesain. Petunjuknya memang harus jelas. Kemudian desainnya memang kalau di sini kan terlihatnya hanya 4 kolom, hanya 4 sheet ya. Jadi memang harus dibuat lebih lebar lagi, dibuat lebih luas lagi, sehingga menampung ada banyak yang bisa, permainannya itu bisa lama gitu loh. Jadi tidak hanya seperti ini terus kemudian selesai gitu. Oke. Nah, ini juga bagus, peta harta karun. Konsepnya juga sama seperti permainan papan. Jadi seperti monopoli atau ular tangga. Nah, sudah disediakan juga petunjuk-petunjuknya dengan menggunakan soal dari
kalkulus. Jadi misalkan integral sekian, maka berarti sekian langkah ke kanan dan seterusnya. Jadi ini inovatif sekali. Yang perlu disempurnakan adalah petunjuknya dibuat lebih detail lagi. Gitu. Oke, nah terkait dengan membuat media inovatif ini, jadi apakah harus media untuk membangun konsep kalkulus? Tidak, karena tadi kalkulus itu sebetulnya media untuk membangun konsepnya memang agak terbatas, jadi kita bisa menyiasati pembelajaran itu. Menyenangkannya ada di bagian mana? Di bagian latihan soalnya, misalkan seperti itu. Jadi tidak harus soal yang terkait dengan membangun konsep kalkulus seperti apa. Kemudian, apakah media semacam ini efektif dalam pembelajaran kalkulus? Ya, jadi ini adalah alternatif. Efektif tidaknya itu tetap tergantung pada kondisi siswanya seperti apa. Kemudian bagaimana cara guru mengajarkannya, dalam proses pembelajarannya itu seperti apa. Tapi penggunaan media seperti ini tentu akan menyenangkan bagi siswa gitu. Jadi ketika mereka bisa happy dalam pembelajaran, kita punya joyful learning, maka pembelajaran akan lebih efektif daripada pembelajaran yang pada umumnya dilakukan. Kemudian, adakah ketentuan khusus dalam mengembangkan media sejenis ini? Jadi tidak ada ketentuan khusus, kalian bisa menggunakan berbagai macam jenis media, permainan, atau apapun, dimodifikasi, digunakan dalam berbagai materi pembelajaran matematika. Jadi dalam pembelajaran matematika kita tidak hanya berfokus pada menjelaskan konsepnya saja, itu memang hal utama. Tetapi ketika kita misalkan dalam kalkulus, ketika kita konsepnya harus ditunjukkan dengan media tertentu, misalkan siswa akan kesulitan, jadi guru menggunakan jerapah, maka kita harus mensiasati pada bagian lain pembelajaran itu tetap menjadi menyenangkan. Oke, nah ini juga beberapa yang lain media-media yang telah kalian buat. Jadi cantik sekali, sudah dibuat ular tangannya seperti apa, petunjuknya juga seperti apa gitu. Kemudian monopolinya, nah ini juga sudah lengkap, sudah ada latihan soalnya, petunjuknya, dan papan monopolinya seperti apa. Nah ini labirin yang digunakan. Jadi bisa dikembangkan dengan labirin berbentuk apapun, bisa juga dengan labirin yang mungkin lebih sederhana seperti ini, tapi bisa dibuat lebih cantik lagi biar eye catching, jadi siswa tetap punya semangat untuk menyelesaikan soal-soal ini gitu. Kemudian ini juga monopoli. Nah jadi walaupun dibuatnya misalkan secara sederhana, tapi ini sangat menarik, warnanya juga sudah sangat dipilih yang sangat baik. Kemudian di sini juga sudah ada penyajiannya, kartu-kartunya seperti apa, kemudian sudah ada petunjuknya juga. Jadi luar biasa sekali media yang sudah kalian buat. Semoga ini tidak hanya berhenti sebagai tugas, tapi bisa kalian kembangkan, entah menjadi sebuah PKM atau entah nanti kalian mau membuat sebagai media versi digitalnya dikembangkan, atau nanti ketika kalian menjadi guru, maka saya harap ini tidak selesai sebagai tugas saja, seperti itu. Oke, itu saja yang saya sampaikan terkait dengan pembelajaran kalkulus di SMA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.